Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan jemaat Tiberias pada hari ini. Ibadah hari Minggu Raya ya di Tiberias Betos ya, setiap hari Minggunya. Dan kita bersyukur kita sudah masuk di minggu yang terakhir ya. Di bulan April, tinggal tunggu berapa hari kita akan meninggalkan bulan April dan menyambut bulan Mei. Tidak terasa, habis Mei, Juni, Juli, tiba-tiba sudah persiapan Natal lagi. Ya, umur makin bertambah, uban makin banyak Bapak Ibu. Tapi tetap sukacita, amin. Ya, tetap mengucap syukur, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah setelah salib, apa selanjutnya? Setelah Jumat Agung, setelah Paskah, ya selanjutnya apa? Ya, yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan, itu maksudnya ya. Setelah salib, apa selanjutnya? Kita cek Alkitab kita dari Yohanes 20 ayatnya ke-21, Yohanes 20 ayatnya ke-21. Silakan Pak. Yohanes 20 ayatnya ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Setelah kebangkitannya, Yesus tidak hanya membawa damai, tetapi juga memberikan misi. Salib bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan yang baru dan tugas yang besar. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana Jumat Agung dan Paskah, itu adalah hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jumat Agung berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan mati bagi Bapak Ibu dan saya di atas kayu salib. Ya, Tuhan juga merubah kutuk menjadi berkat, sehingga setiap pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Masuk Paskah, 3 hari setelah itu Yesus bangkit. Ya, makanya waktu Paskah kemarin kita menyanyikan, sebab dia hidup ada hari esok, ya kan? Karena Yesus hidup, kubur Yesus kosong, Bapak Ibu dan saya kita tetap punya pengharapan. Ya, Bapak Ibu dan saya tidak takut tentang hari esok. Nah, setelah itu apa? Ini kan yang menjadi kebingungan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke Pak Pendeta, Jumat Agung sudah selesai, Paskah sudah selesai. Ya, jadi apa yang harus kami lakukan? Ya, untuk apa? Meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Kalau Bapak Ibu baca tadi di Alkitab bagaimana Tuhan mengutus murid-muridnya. Ya, dengan kata lain Tuhan mau murid-muridnya itu pelayanan, keluar dari kenyamanan mereka. Ya, karena apa? Karena setelah Yesus bangkit 40 hari, Yesus nanti naik ke sorga. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, itu murid-muridnya itu diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk melayani, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu siap gak ya dipakai Tuhan secara luar biasa? Ya, setelah Jumat Agung dan Paskah ini Bapak Ibu siap gak untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa? Ya, karena apa? Karena kadang kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, nanti kita bisa kembali lagi hidup kita ngaco-ngaco lagi. Ya, kita bisa kembali lagi dalam kehidupan kita yang lama. Ya, dan kalau kita hidup kacau-kacau lagi, kita kembali dalam kehidupan kita yang lama, Bapak Ibu dan saya kita tidak akan bisa melihat masa depan yang baik, masa depan yang diberkati. Amin. Ya, kan kita sekarang hidup dalam kehidupan akhir zaman yang tidak menentu. Geopolitik dunia, pergejolakan ekonomi di dunia yang dimana ilmu ekonomi pun tidak bisa menyelesaikan perkara-perkara dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu jangan takut. Ya, yang dimana kita nyanyikan sebab Yesus hidup ada hari esok. Ya, akhir zaman boleh bergejolak, akhir zaman boleh ada masa sukar, tetapi Yesus bangkit itu memberikan pengharapan bagi kita, masa depan kita diberkati Tuhan. Amin ya. Nah, makanya hari ini kita belajar setelah salib apa selanjutnya. Karena kalau kita tahu apa selanjutnya, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah tersesat lagi. Ingat ya, tahun 2025 kita sudah masuk bulan Mei, tidak terasa. Waktu cepat berlalu, ya Mei cepat, Juni cepat, Juli cepat. Jangan sampai kita tutup tahun 2025 kita tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak ada hidup kita tidak berbuah di dalam Tuhan. Jangan. Ya, selama kita hidup,
Jangan hanya kita mengejar uang, jangan hanya kita mengejar cita-cita, tetapi hidup kita biar berbuah banyak. Ingat, hidup kita untuk Tuhan. Kalau hidup kita untuk Tuhan, saya percaya nggak usah takut tentang kebutuhan kita, nggak usah takut tentang masa depan kita. Tuhan pasti cukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Ya, yang penting kita mau turut apa kata Tuhan. Yang penting kita mau turut diperintahkan Tuhan kemana, kita siap, kita ready. Ya, makanya jangan takut. Ya, kalau Tuhan sudah mengutus kita, Tuhan sudah menentukan jalan hidup kita, jangan takut. Ya, memang Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru. Kecuali di Betos, langitnya selalu biru Bapak Ibu, ya kan? Ya, saya ulangi ya. Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu biru. Tetapi langit di Betos selalu biru, puji Tuhan. Ada penghiburan lah, ya. Ya, tapi Tuhan berjanji Bapak Ibu bahwa Dia adalah Allah yang menyertai. Ya, daripada langit selalu biru tapi Tuhan tidak menyertai, lebih repot. Ya, yang lebih penting tantangan boleh ada, tetapi Tuhan ada di pihak kita. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, setelah Yesus mati dan bangkit untuk kita, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Yang pertama adalah terima dan hiduplah dalam anugerahnya. Ya, terima dan hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Kita lihat Alkitab kita dari Efesus 2, 8 sampai 9. Efesus 2, 8 sampai 9. Silakan Pak. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Langkah pertama adalah menerima karya keselamatan. Dan hidup sebagai orang yang sudah ditebus, bukan lagi terikat dosa. Ya, ketika Yesus mati dan bangkit Bapak Ibu, karya keselamatan itu sempurna. Nah, bagian kita apa? Bagian kita adalah percaya dan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya, dengan kata lain, karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan jangan dijual cuma gara-gara dunia. Ya, saya sudah tidak terhitung lagi mengingatkan ini kepada Bapak Ibu dan saya akan terus mengingatkan ini. Karena apa? Balik lagi ya, roh penurut daging lemah. Hari ini kita bisa mengatakan setia, hari ini kita bisa mengatakan mengikut Yesus keputusanku. Hari ini kita mengatakan, Pak, saya sampai mati Pak setia sama Tuhan Yesus. Yang dulu murtad juga dulu begitu. Yang dulu tinggalkan Yesus juga dulu mengatakan setia sama Yesus. Ya, aku mengikuti Yesus, keputusanku ku tak ingkar. Tetapi lihat dalam kenyataannya banyak anak-anak Tuhan tergoda karena dunia. Saya ingin katakan Bapak Ibu, karya keselamatan tidak bisa ditukar dengan dunia. Karya keselamatan tidak bisa ditukar cuma gara-gara jabatan. Karya keselamatan tidak bisa ditukar cuma gara-gara harta. Karya keselamatan tidak bisa ditukar cuma gara-gara pasangan hidup. Yang akhirnya kita meninggalkan Yesus cuma gara-gara pasangan hidup kita. Dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak setia sama Tuhan. Ya, Alkitab tadi mengatakan apa Bapak Ibu? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau kita diselamatkan itu adalah special gift. Itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Dan hadiah ini berbeda dengan apa yang dunia berikan. Dunia bisa memberikan harta, kekayaan, tahta, apapun dunia bisa berikan. Makanya saya pernah katakan di sini, waktu Yesus 40 hari 40 malam puasa, iblis datang dan menawarkan dunia. Yesus menolak. Kenapa? Karena Yesus tahu langit dan bumi yang ditawarkan oleh iblis akan berlalu. Ya, jangan kita mengikuti tawaran dunia. Karena apa? Karena karya keselamatan yang Tuhan berikan itu semua karena anugerah dan special gift yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, makanya mohon maaf ya, kalau orang tinggalkan Yesus, saya ingin katakan dia bodoh. Kenapa? Karena dia tidak pikir panjang hidupnya. Dia tidak pikir panjang bahwa setelah hidup di dalam dunia ini ada kekekalan. Ya, makanya kalau hari ini kita sudah diselamatkan, bersukacitalah. Jangan lagi terikat dengan dosa. Hidup kita yang lama sudah berlalu. Ya, raihlah masa depan dengan hidup yang baru. Ya, orang kalau hidupnya baru enak loh Bapak Ibu. Saya bersyukur ya.
Saya bikin keputusan hidup baru tahun 2004. Saya bersyukur. Ya kalau 2004 saya tidak meninggalkan kehidupan saya yang lama, mungkin hari ini saya nggak ada di Betos. Saya tidak ada di Tiberias. Saya mungkin tidak menjadi hamba Tuhan. Mungkin jadi apa saya juga nggak tahu. Tapi saya bersyukur keputusan saya 2004. Saya meninggalkan teman-teman saya, meninggalkan pergaulan, meninggalkan kehidupan yang tidak benar. Saya kembali ke jalannya Tuhan. Tuhan tuntun saya, Tuhan proses saya. Ya, dan akhirnya Tuhan bawa saya ke gereja Tiberias, masuk dalam pelayanan, walaupun itu tidak mudah, ada banyak pertentangan, tapi setia, sampai hari ini akhirnya bisa melayani Tuhan. Amin. Makanya dari tahun 2007 melayani sampai sekarang. Kalau khotbah dari tahun 2011 sampai sekarang, sekitar 14 tahun lah, sudah menjadi hamba Tuhan berkhotbah di mimbar ini. Ya, saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena karya keselamatan itu merubah hidup saya. Dan saya percaya karya keselamatan itu juga merubah hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Memulihkan hidup kita. Iya kan? Yang dulu hancur dipulihkan. Yang dulu rusak dipulihkan. Yang dulunya berdosa. Yang dulunya enggak layak. Yang dulunya najis di hadapan manusia. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada dia tidak binasa. Hidup kita diangkat naik dan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya bisa dikeluarkan lagi quote-nya. Yuk. Ya, langkah pertama adalah menerima karya keselamatan. Dan hidup sebagai orang yang sudah ditebus, bukan lagi terikat dosa. Ya, kalau ada tawaran Pak Alek mau balik lagi dalam kehidupan yang lama, saya tidak mau. Ya, Pak Alek mau ikut lagi pergaulan-pergaulan yang dulu, saya tidak mau. Sudah cukup. Ya, cerita masa lalu, it is finished, sudah selesai. Dan aku hari ini sangat bersyukur ikut Tuhan. Ya, karena Tuhan membawa jauh dari apa yang saya pikirkan. Tuhan memberikan jauh dari apa yang saya pikirkan. Ya, Tuhan bahkan memberikan satu tempat-tempat yang jauh dari apa yang saya pikirkan. Wah, luar biasa. Ya, makanya saya pernah ceritakan waktu saya jemput anak saya gitu di sekolah, saya kadang-kadang mikir, udah punya anak nih, bisa bawa anak, bisa anak saya udah sekolah, besok udah SD. Ya, anak saya lahir yang kedua, puji Tuhan, yang pertama laki-laki, yang kedua baru juntak, Bapak Ibu, ya kan? Puji Tuhan, anak udah sepasang, kan? Nggak pernah berpikir dulu waktu kita masih muda kan, wah bikin dosa lah apa, ya kan? Senang-senang hidupnya, nggak bertanggung jawab dan sebagainya. Sekarang puji Tuhan, makanya saya bilang, aduh Tuhan bersyukur. Ya, saya bikin komitmen sama Tuhan, Tuhan saya mau baik-baik hidup saya. Saya nggak mau macam-macam, saya mau lurus-lurus aja hidup saya. Lurus-lurus aja banyak tantangan, apalagi nggak lurus Bapak Ibu, bener nggak? Hidup lurus aja di proses Tuhan, apalagi hidup kita ngaco-ngaco, wah lebih ngeri lagi. Iya kan, hidup kudus aja di proses Tuhan, tetapi kan kita mendapat nilai plus di hadapan Tuhan. Ya, makanya jangan ikut orang-orang dunia. Orang dunia terikat dosa, ya udah. Kalau dulu kita terikat dosa, ya udah. Yang lalu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Rencana Tuhan yang baru sudah datang. Berkat yang baru. Mujizat yang baru. Kesempatan yang baru. Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya jaga baik hidup kita dengan baik. Ya, karena balik lagi saya pernah katakan, Yesus datang kedua kali kita nggak tahu. Dan yang kedua, nafas ini kan kita nggak ada yang tahu kapan selesai. Ya, hari Jumat kemarin saya olahraga Bapak Ibu di kota wisata. Ya, saya antar anak saya sekolah. Istri saya bilang, aku mau ikut dong antar sekolah. Habis itu kita cari sarapan-sarapan lah. Oke. Cuma saya bilang sama istri saya mau olahraga dulu. Oke, saya jalan pagi satu lap aja, satu putaran. Depan living room tuh ada kayak satu bundaran, memang dibikin trek untuk jogging, trek untuk lari ya, untuk jalan. Udah jam 9 udah pada sepi. Jadi saya cuma pakai baju basket ya. Di tengah perjalanan udah sepi, saya buka baju Bapak Ibu. Supaya apa? Matahari bisa, punggung saya bisa kena matahari. Wah enak tuh, vitamin D bener-bener tuh. Iya kan? Wah saya bilang enak karena biasa di AC terus kan. Jadi kita butuh tulang supaya kuat. Kadang nggak ada orang yang saya buka baju, kalau ada jemaat kan, Shalom pendeta, malu juga Bapak Ibu. Ya saya buka sebentar, jadi sinar matahari memanasi punggung saya, wah enak. Depan juga, leher, rambut semua udah, wah enak. Saya pakai baju lagi. Terus saya tarik nafas, Bapak Ibu, saya tarik nafas, saya buang, saya tarik nafas, saya buang. Waduh puji Tuhan, pernafasan masih bagus, ya kan? Nah ketika lagi nafas gitu, saya teringat, waduh, dalam hati saya, puji Tuhan lu Tuhan masih percayakan saya nafas kehidupan. Bener gak Bapak Ibu?
Iya kan, kalau tiba-tiba kita selesai, selesai Bapak Ibu. Nggak ada jadwal saya jam 4 sore di sini. Tapi kenapa Tuhan saya masih ada di sini? Ya puji Tuhan, gembala sidang masih percayakan saya. Tetapi yang utamanya, Tuhan masih kasih saya nafas kehidupan. Dan nafas kehidupan juga masih diberikan Tuhan kepada jemaat Tuhan. Amin. Ya makanya jangan main-main. Ya, yang punya nafas kehidupan itu adalah Tuhan. Dan Tuhan punya hak prerogatif untuk panggil kita kapan saja. Untuk panggil kita kapan saja. Ya, jadi jangan memegahkan diri kata Alkitab. Ya, jangan sombong dalam hidup kita. Sudah, tinggalkan dosa. Jangan lagi kita terikat dengan dosa. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam kekudusan. Hargai anugerah. Hargai kebaikan Tuhan. Dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi langkah yang pertama setelah salib apa selanjutnya? Ya, yang pertama adalah terima dan hiduplah di dalam anugerahnya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah selanjutnya apa? Yang kedua, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Kita lihat Alkitab kita. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Silakan Pak. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Setelah diselamatkan, kita dipanggil untuk terus melekat kepada Tuhan. Ya, lewat apa? Lewat doa. Lewat apa? Lewat firman dan ketaatan setiap hari. Ya, Bapak Ibu, yang Tuhan minta kepada manusia apa sih? Ya kan, yang Tuhan minta dalam hidup kita apa sih? Balik lagi, Tuhan tidak menginginkan harta kita. Tuhan tidak tertarik dengan rupiah di dalam tabungan Bapak Ibu. Tuhan tidak tertarik rumah kita di Bekasi. Tuhan tidak tertarik rumah kita di Pondok Indah. Tuhan tidak tertarik rumah kita di Sumarekon sana. Tuhan tidak tertarik. Tetapi yang Tuhan tertarik dalam hidup kita adalah apakah kita mau menjalin hubungan, menjalin relationship dengan Tuhan. Ya. Kenapa Daud disayang sama Tuhan? Ya, padahal Daud juga pernah jatuh dalam perzinahan, tapi Tuhan memulihkan hidup dia. Kenapa? Karena dari sejak muda, dari sejak remaja, ketika Daud diperintahkan bapaknya untuk jaga ternak kambing domba bapaknya, ya, dari situlah Daud sudah menjalin hubungan dengan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu baca Mazmur Daud, di situ banyak tulisan-tulisan yang menceritakan bagaimana Daud cinta sama Tuhan, Daud menjalin hubungan dengan Tuhan dengan pujian, penyembahan yang dia lakukan setiap hari. Nah, pertanyaannya, kita kan hubungan kita dengan Tuhan sudah baik. Hubungan kita dengan Bapa sudah baik. Udah nggak ada jurang. Kenapa? Karena dosa hubungan kita terputus. Tapi karena salib Yesus, hubungan kita dengan Bapa sekarang sudah dekat. Yang dulu jauh, sekarang dekat dengan darah anak domba. Ya, jadi yang Tuhan mau adalah apa? Ayo datang kepadaku. Ya kan, karena Alkitab tadi mengatakan, di dalam aku engkau bisa berbuah banyak, tapi di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Dengan doa. Ayo, jam doanya makin diperkuat lagi. Ya, jangan malas berdoa. Orang Kristen yang malas berdoa, Bapak Ibu, dia bukan melihat kemenangan dalam hidupnya, tapi yang dia lihat adalah kekalahan. Ada satu eksperimen Bapak Ibu di salah satu kampus di Inggris, ya. Saya lupa nama kampusnya, tapi ini kejadian sudah lama. Jadi di kampus itu Bapak Ibu, itu bikin penelitian 10 orang kanker. Ya, 10 orang kanker. Yang diuji apa? 10 orang kanker itu 1 bulan itu disuruh berdoa. Setelah 1 bulan itu berdoa dan sebulan lagi tidak berdoa. Dibikin eksperimen. Tahu Bapak Ibu? Ketika yang tidak berdoa 1 bulan, ketika dia pindah akhirnya 1 bulan lagi berdoa, ada percepatan di dalam kesembuhan di dalam tubuhnya karena sakit kanker itu. Bayangin, ada percepatan karena doa. Ya, berarti apa? Berarti memang doa tidak terlihat, tetapi kuasanya bisa menembus hal yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Amin.
Iya kan? Bapak Ibu, saya sering mendoakan jemaat Tiberias, di Betos, dimanapun. Pak, opung saya ada di Medan. Bapak udah saya ada di Tarutung. Orang tua saya ada di Balige. Tolong doain Pak, orang tua saya sakit. Coba. Mungkin anaknya mau pulang kampung gak ada uang. Mungkin anaknya mau pulang kampung jenguk orang tuanya, terbatas waktu karena kerjaan dan sebagainya. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Terjadinya mujizat di Medan sana, di Tarutung sana, di Balige sana. Dengan apa bisa kita gunakan? Dengan doa. Makanya jangan kaget, doanya di Bekasi, kesembuhannya di Balige. Doanya di Bekasi, kesembuhannya di Tarutung. Doanya di Bekasi, kesembuhannya di Siantar. Pak Pendeta, terima kasih waktu kita doa bersama di Bekasi, di Betos Pak. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba orang tua saya di Medan sana Pak. Terima mujizat, tiba-tiba Pak pendarahannya stop. Tuh lihat. Ya kan? Ketika dokter angkat tangan, kuasa doa masih berlaku sampai sekarang. Tidak ada yang bisa stop kuasa doa. Karena apa? Apalagi orang itu orang benar. Makanya rugi kalau kita nggak hidup kudus. Kenapa? Karena kalau kita hidup kudus, doa orang benar. Kalau yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Ya, berdoalah di akhir zaman ini. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan tidak akan bisa menolong kita pada akhirnya. Uang kita tidak akan pernah bisa menolong kita pada akhirnya. Jabatan tidak akan pernah bisa menolong kita pada akhirnya. Koneksi akhirnya tidak akan pernah bisa menolong kita. Tetapi orang yang berdoa, alam roh memang tidak kelihatan. Tetapi ketika kita berdoa, alam roh bergerak, Tuhan bergerak. Ya, pintu boleh tertutup. Tapi ketika kita berdoa, pintu-pintu terbuka, mujizat itu nyata. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan apa? Dengan apa? Ya dengan doa. Ya, bapak-bapak jangan malas berdoa. Amin. Bapak-bapak. Nggak ada suara, bapak-bapak nggak ada suara. Mungkin belum makan lapo ya Pak ya. Ya Pak, jangan malas berdoa Pak. Ya, seorang bapak kepala rumah tangga, apalagi usianya masih usia produktif ya, masih bekerja, masih karirnya masih panjang Pak, banyak berdoa Pak. Banyak berlutut Pak, jangan dianggap sepele Pak, doa membosankan Pak Pendeta. Makanya baca Alkitab bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan melalui doa bisa menembus kemustahilan. Ya, ibu-ibu banyak berdoa, jangan banyak mengeluh. Mengeluhnya di media sosial lagi. Dasar suami udah jelek pelit lagi. Wah. Kalau udah jelek pelit kenapa dikawinin dulu, ya kan? Kan dulu kan masa promosi Pak, belum tahu Pak. Tapi sudah janur kuning, oh Tuhan. Promosi sudah habis, kenyataan begitu menyakitkan, ya kan? Ya kalau sudah janur kuning ya didoakanlah suaminya, nggak usah bersungut-sungut. Ya Tuhan doakan suami saya yang jelek jadi ganteng, gantengnya kayak Pendeta Alek, tolong dibantu Tuhan. Ya. Gantengan saya atau Pendeta Marcel? Ayo. Beda karakter ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Tuhan, suami saya biar murah hati, ya doain lah. Ya kan? Kalau masih pacar mungkin ya diputusin. Tapi kalau sudah terikat pernikahan, sehidup semati ya didoakan lah supaya suaminya berubah. Tadi ada anak muda ya di BSD, di Bidek, maju altar call. Terus dia kasih catatan di handphonenya gitu. Gini, disangka saya apa? Rupanya dia tulis, Pak tolong doain cewek ini namanya biar dia suka sama saya, katanya begitu. Saya gini, muka saya langsung, aduh ada-ada aja lah. Nggak saya doain, saya cuma doain, diberkati sekolahmu ya nak, Tuhan berkati, selesai, udah. Mau ngapain? Iya kan, mau ngapain? Buang-buang energi lah. Sama juga ada di SCBD tuh. Anak sekolah minggu maju ke depan. Ya, dia minta doain apa, sekolah enggak? Pak, teman SMA saya ada namanya ini, saya suka sama dia. Pak Alek tolong doain ya, katanya begitu. Saya iya aja. Oh iya. Tapi waktu doa, Tuhan berkati anak ini, sekolahnya biar baik, masa depannya diberkati. Ceweknya Pak, doa sendiri loh, saya bilang begitu. Ngapain? Masih SMA, masih panjang kehidupan. Iya kan?
Makan di Solaria aja masih minta uang sama mamanya. Beli bensin motor aja Pertalite masih minta sama bapaknya. Lu mau ngomong-ngomong pacaran. Iya kan, sehidup semati. Iya. Lu tanya tuh yang sudah berkeluarga, kalau bisa balik lagi remaja Bapak Ibu ya kan. Kalau bisa putar waktu Pak. Lu kira gampang apa berumah tangga? Lah jangan macam-macam lah. Iya, makanya saya katakan banyak anak-anak Tuhan tuh karena nggak ada firman Tuhan ya. Setelah doa kan firman. Karena nggak tahu kebenaran firman Tuhan, akhirnya hidupnya ngaco-ngaco. Ya, makanya kalau kita setelah doa apa? Jaga hubungan kita dengan Tuhan, baca Alkitab. Kalau kita semua baca Alkitab, Bapak Ibu, saya percaya hidup kita tidak akan tersesat. Iya kan? Pak, baca Alkitab Pak. Saya di handphone bagaimana? Oke, boleh di handphone. Tapi bagi saya, baca Alkitab di handphone ini banyak terganggunya. Kita lagi baca Mazmur 23 ayat 1. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tiba-tiba masuk TikTok, Velocity. Iya, ya kan? Iya kan? Bapak Ibu, kita yang baca Alkitab di handphone, tiba-tiba apa? Masuk WA. Kok pesan semen 2 kilo kok? Katanya begitu. Ya, kita lagi baca Mazmur, pesan semen 2 kilo lagi. Iya kan? Tiba-tiba kita lagi baca firman, yang pacarnya lagi berantem, kok kamu nggak balas WA aku sih? Kamu mau putus aja dari aku, katanya kamu cinta sama aku. Kita lagi baca firman, karena pacaran ribut, jadinya ke distract, jadi bukan baca Alkitab, jadi buka WA. Jadi baca Alkitab bagaimana Pak? Ya ini Alkitab nih. Masih ada Alkitab ini di rumah? Bawa ke gereja. Kenapa dulu bisa sampai sekarang enggak? Kenapa dulu rela bawa yang besar-besar? Dulu rela bawa ke gereja begini? Kenapa sekarang nggak mau bawa Alkitab ke gereja sekarang? Malu. Iya kan, sampai ditutupin koran. Wih, apaan? Bangga dong kita bawa Alkitab. Setelah itu Pak, saya mau ke mall Pak, ke Sumarekon Bekasi. Nggak apa-apa Pak bawa Alkitab? Nggak apa-apa, emang salah tuh Sumarekon bawa Alkitab? Sekalian aja penginjilan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Iya, dulu kita nggak pernah malu bawa Alkitab. Zaman kita sekolah minggu, zaman kita opung kita masih hidup, kita bawa Alkitab. Tapi sekarang kenapa udah akhir zaman gini, ke gereja nggak pernah bawa Alkitab lagi, cuma bawa handphone ya, bawa cemilan lagi. Bagus, benar, Coca-Cola. Ya kan? Lu kira XX1 apa ini gereja? Iya, kayak kalau cuma bawa aqua boleh lah, maksudnya mungkin tenggorokan atau apa sambil dengar firman minum gitu ya. Ya udah dengar lagi. Ini popcorn, wah. Tiba-tiba ada yang datang, duduknya di mana ya Mas? Gitu kan. Lu kita bioskop apa? Iya kan, janganlah ya. Alkitab waktu masih hidup dibaca. Karena inilah pelita bagi jalan kita. Ya, kalau engkau baca Alkitab berarti Bapak Ibu dan saya tahu isi hati Tuhan. Ya, jangan udah mati Alkitab ditaruh di peti mati. Jangan. Ya, saya nggak setuju. Ya, saya kemarin ada ngurapin satu jemaat, mamanya meninggal. Ya, di rumah sakit rumah duka Karolus. Yang saya cerita Kamis malam saya ngurapin di Siloam TB Sumatupang. Akhirnya mamanya meninggal. Ya, puji Tuhan. Rupanya ketika saya ke rumah duka Karolus Minggu malam, rupanya anaknya cerita sebulan sebelumnya mamanya sudah siapin baju kepada mbaknya. Mbak, nanti kalau saya mati bajunya ini ya. Udah dipersiapkan, anaknya cerita sama saya. Ya, jadi kan bapaknya bilang, Pak Pendeta saya pengen diurapi, boleh nggak mama saya? Tapi kapan ya? Karena besok udah ada adat kan di rumah duka. Wah repot, kalau diurapi nanti ada pertentangan, wah bisa ribut nanti. Udah saya bilang tenang aja Pak, tengah malam kita datang, saya bilang. Akhirnya tengah malam orang udah pada pulang, yang anaknya datang udah kita urapin. Saya cek ada Alkitab nggak di petinya ya? Oh nggak ada. Kalau ada Alkitab, Pak ambil Alkitabnya. Bukan taruh di peti mati, kasih ke cucu supaya dia baca Alkitab. Orang Kristen mati jangan bawa Alkitab ya. Alkitab itu waktu hidup dibaca. Mati kita nggak bawa apa-apa. Karena di waktu mati sudah itu hasil dari hidup kita masuk alam roh. Wah kalau kita lihat orang mati, wih Alkitab, hidung jemaat, buku ND, semua ada. Iya kan, foto pendeta, Petrus, Yohanes, Yabes, Yusuf, Abraham, Ishak, Yakub.
Mentang-mentang Abraham, Ishak, Yakub, Simanjuntak, Bapak Ibu ya kan. Mati kayak di toko buku Immanuel ya kan. Oh haleluya. Kayak di toko buku Kristen mau ngapain? Ya, waktu masih hidup baca Alkitab. Ya, waktu kita mati, kita ketemu firman itu. Baru kita ketemu dengan Tuhan di Firdaus ya, di ruang Maha Kudus ya. Dan yang ketiga taat ya, jadilah pelaku firman. Ya, kalau kita jadi pelaku firman, saya percaya Bapak Ibu nggak usah takut tentang hidup ini. Orang yang taat, hidupnya tidak pernah khawatir. Hidupnya pasti dicukupkan sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ya setelah salib apa selanjutnya? Ini yang ketiga, ya menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Tugas kita adalah membawa kabar keselamatan kepada orang lain melalui hidup, sikap, dan kesaksian kita. Ya, banyak orang mengatakan, Pak, saya ingin memberikan kesaksian, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Pak Alek dukung doa ya, besok saya mau bawa speaker besar, saya mau bawa mic, saya mau teriak-teriak di Tanah Abang. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang, jangan kau teriak-teriak, dibakar nanti kau. Saya bilang begitu. Iya, kecuali kalau kita di Eropa sana. Ya, kan saya pernah bilang, street preacher, pengkhotbah jalanan, ada parade LGBT di Belanda. Ya, mereka lagi bikin acara, street preacher, pengkhotbah jalanan, mereka pakai mic teriak-teriak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mereka berdebat Bapak Ibu, tapi tidak ada sentuhan fisik. Ya, polisi cuma lihat-lihat aja. Kalau di Eropa, Bapak Ibu berbeda pendapat, fine, nggak ada masalah. Ya, tetapi kalau sekarang Bapak Ibu, cara kita penginjilan bukan berteriak-teriak di tepi jalan, tetapi caranya bagaimana? Dengan kesaksian hidup kita. Ya, bagaimana cara kita hidup? Ya, di kantor kita jadi troublemaker atau jadi berkat di sana. Ya, kadang-kadang saya sering dengar juga ya, orang Kristen di kantor jadi biang masalah. Ya, kan saya berapa kali tuh kalau diundang kantor-kantor kan. Biasanya kalau di kantor tuh kalau nggak Kamis, Jumat. Ya udah kita diundang. Pak Alek bisa datang di perusahaan, di kantor kami. Setiap Jumat ada persekutuan doa. Siap. Tanggal berapa? Siap. Lihat cek. Ada pelayanan bentrok nggak sama gereja? Enggak. Berangkat. Kadang-kadang yang HRD-nya, yang orang Kristen ikut ibadah, kadang-kadang bilang, duh Pak Alek, saya kadang-kadang bingung. Kenapa Pak? Kalau bingung pegangan Pak, saya bilang begitu ya kan. Iya Pak, justru di kantor kita ini Pak, yang sering bikin masalah bukan orang dunia, tapi anak Tuhan Pak. Ini yang sering bikin ibadah, kadang-kadang mereka juga bikin onar. Kadang-kadang saya ngelus dada Pak, malu Pak, tuh lihat. Ya bagaimana kita mau ngomong tentang Yesus, kitanya aja bikin onar di kantor. Ya apalagi nama orang itu, nama Alkitab lagi. Nah kebayang kan misalnya Bapak Markus dipecat karena apa? Karena telat masuk kerja. Kita kan orang Kristen, aduh Bapak Markus lagi. Kasihan Markus di sorga Bapak Ibu ya kan. Kata Markus kurang ngajar, nama gua jelek ya kan. Gara-gara lu telat kerja di kantor, yang dipecat Bapak Markus. Yang lebih mengerikan lagi, apalagi kalau korupsi-korupsi di televisi. Kadang-kadang saya suka deg-degan, tertangkap OTT oleh KPK. Duh jangan-jangan orang Kristen lagi yang ditangkap. Rupanya banyak juga yang anak-anak Tuhan akhirnya tertangkap. Paling takutnya tiba-tiba Bapak Yohanes tertangkap KPK. Oh haleluya. Kasihan Yohanes di sorga, namanya jelek Bapak Ibu ya kan. Kata Yohanes kurang ajar. Kita mati sampai mati jaga hidup. Ngana. Ya kan di kantor korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Orang gak percaya lagi sama kita sebagai orang percaya. Dan tidak percaya lagi kepada Yesus. Oh orang Kristen begini ya. Jangan. Ya dimanapun kita ditempatkan, Bapak Ibu dan saya harus menjadi terang, harus menjadi berkat, dan harus menjadi teladan. Amin. Ya harus menjadi contoh, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya baru di situ kita nggak usah ngomong lebar tentang firman, orang akan datang sama kita. Ya, gue lihat kalau lo masuk kantor di sebelum kerja, lo doa ya. Iya. Terus itu di meja lo ada minyak ini apa? Oh ini minyak urapan. Gue bisa dapat dari mana? Ya ke gereja. Emang lo gereja di mana? Gereja Tiberias. Oh gitu. Terus orang itu perhatiin sepanjang hari, kerja baik. Kalau makan, yuk kita makan bareng yuk.
ya tutur katanya sopan dan sebagainya. Lama-lama, gue mau dong ke gereja lu. Tuh lihat, Bapak Ibu tahu nggak, di Balai Sarbini, ya di sesi yang ketiga yang saya ada di situ, sekarang banyak yang non-believer itu banyak datang sekarang ke Balai Sarbini untuk ibadah. Karena apa? Kenapa saya tahu? Karena setelah ibadah saya buka kesempatan altar call. Panjang, kayak ular tangga panjangnya Bapak Ibu. Panjang. Yang mau pulang-pulang, yang mau didoakan, didoakan. Saya bilang begitu. Akhirnya mereka rapi. Ya kan, baris. Mau doain apa? Pak, saya bukan Kristen Pak. Tapi saya mau ikut Yesus. Wih mantap. Tuhan doain. Selanjutnya next. Pak, saya bukan Kristen. Wih, ada 5-6. Tuh lihat tuh. Saya tanya, kenapa kamu bisa datang ke gereja? Ya karena saya lihat teman-teman saya hidupnya diberkati, hidupnya baik, dan mereka punya iman dan tidak khawatir tentang masa depan. Tuh lihat. Ya, jadi jangan jadi batu sandungan ya sebagai anak Tuhan. Apalagi nyakitin orang, jangan. Jaga hidup kita dengan baik. Kita nggak usah ngomong banyak firman. Orang menilai dari sikap kita. Ya, waktu menilai sikap kita baik, orang pasti tanya, kenapa kau bisa hidup begini? Kenapa kau bisa baik? Engkau disakiti, kau mengampuni. Iya, kenapa? Karena Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Tapi kalau boleh Tuhan dipercepat balasannya, katanya begitu. Ya, makanya kalau orang Kristen jadi batu sandungan jangan. Di kantor jadi berkat, di tempat bisnis jadi berkat, rumah tangga jadi berkat, di tempat kerja, di lingkungan kita tetangga jadi berkat. Ya, kita nggak usah ngomong banyak, orang menilai hidup kita. Akhirnya cepat atau lambat mereka bisa belajar tentang Yesus dan banyak orang diselamatkan karena hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, setelah salib kita dipanggil untuk hidup dalam anugerah, dekat dengan Tuhan dan menjadi saksinya. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Setelah salib apa? Yang Tuhan mau setelah salib, Bapak Ibu terima keselamatan dan hiduplah di dalam anugerahnya. Keselamatan yang ada dalam hidup kita itu bukan karena hasil usaha kita. Tetapi clear Alkitab mengatakan karena pemberian Allah. Kalau Allah sudah memberikan keselamatan yang tidak bisa diberikan dunia, setia sama Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah di bawah kolong langit ini juru selamat manusia. Dan hanya Yesuslah di bawah kolong langit ini jalan keselamatan bagi setiap manusia. Yang kedua, mari kita jalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan senang kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Dia. Ya, hubungan yang bagaimana? Hubungan yang ada jam doanya. Ya, berdoalah. Selama kau masih bisa berdoa, berdoalah. Selama masih ada nafas kehidupan, berdoalah. Berkata-katalah kepada Tuhan. Karena Tuhan senang kepada orang-orang yang berdoa. Berbicaralah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Alkitab mengatakan hal berdoa, masuk kamar, berkata-katalah hanya engkau dan Bapamu yang tahu apa yang kita doakan. Yang kedua, baca firman. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Karena dengan firman, langkah hidup kita tidak akan pernah salah. Dan jadilah orang yang taat, setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, marilah kita menjadi saksi Kristus. Ya, jadilah saksi Kristus, jadilah teladan. Kita sekarang menjangkau jiwa-jiwa dengan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, jangan sia-siakan hidup kita. Nafas kehidupan masih Tuhan berikan. Berarti apa? Tuhan masih percaya kepada kita untuk apa? Menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan perjamuan kudus, tapi sebelumnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu Tuhan beserta kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sama. Kita siapkan nanti kita sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu. Kembali kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, sama-sama kita bangkit berdiri.
Haleluya. Tadi baru dapat WA dari jemaat, ada saudaranya sakit di Singapura. Sakitnya bingung saya bacanya juga bagaimana ini Bapak Ibu ya. Myasthenia gravis mediastinum suspectimoma. Terapi bicara syaraf leher dan menelan. Ya, tuh sakit sekarang aneh-aneh Bapak Ibu. Ya makanya balik lagi, ujung-ujungnya orang akan cari Tuhan. Ya, teknologi boleh canggih, kedokteran boleh canggih, tapi dokter di atas dokter, tabib di atas tabib. Yesus namanya, Allah yang menyembuhkan kita. Amin. Makanya sungguh-sungguh ya, kalau perjamuan kudus sungguh-sungguh. Oleh darah Yesus kita percaya ada kesembuhan terjadi. Kita angkat roti, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada akhir zaman. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah, dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, tolak sakit paru-paru, tolak sakit ginjal, tolak sakit diabetes, hepatitis, tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoalah sungguh-sungguh. Tuhan sudah selesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Dia sudah bangkit. Masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh. Kita percaya doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Betos, Pak Koordinator, bersama tim yang melayani, Pak David Raharja, bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati. Jeripayah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Gembala sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati dalam pelayanan yang penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari Tuhan berkati. Ya, jeripayah Bapak Ibu cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan, sehingga apapun yang anak-anak muda kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bapak di sorga, hamba berdoa untuk Bapak Oscar Wijaya, 43 tahun, sakit myasthenia gravis mediastinum suspectimoma. Ya, berbicara tentang sakit leher dan susah menelan.
apapun penyakitnya, apapun kelemahan tubuhnya, hamba berdoa, Bapak Oscar Wijaya dijamah Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang berlobang paku, tangan itu juga yang menjamah Bapak Oscar Wijaya menerima kesembuhan, diberikan umur panjang apapun penyakitnya. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, Bapak Oscar Wijaya sembuh, sehat, terima mujizat, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.